Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Hadirin sekalian yang selalu saya hormati dan sejuk di hati. Pada sore nan cerah ini, gimana kabarnya tuan-tuan? Semoga sehat selalu istiqomah di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Amin. Lama terpikir oleh saya, yang terbesit di kepala saya ingin saya sampaikan. Selama ini saya simpan. Nantilah dulu, tidak usah disampaikan dulu. Saya tutup, tidak saya sampaikan. Tapi saya berpikir, mau sampai kapan saya tutup, akan bisa sampaikan ini. Ini tuan-tuan kan sudah tambah penasaran nih, apa kira-kira yang bisa sampaikan. Gini tuan-tuan, ada sebuah pengajian di Kabupaten Langkat, di mana paham yang diajarkan disampaikan itu tidak sedikit paham yang disampaikan adalah paham yang rusak, paham yang batil, sebuah pemahaman yang sesat lagi menyesatkan. Kita berada di Kabupaten Langkat dan paham yang rusak ini juga di Kabupaten Langkat, di tempat kita tinggal. Jadi saya nak sampaikan ini yang selama ini saya tutup, tidak saya sampaikan agar anak-anak kita, istri kita, suami kita, saudara-saudara kita, adik kita, kakak kita, abang kita dapat terselamat dari pemahaman yang rusak. Ini. Jadi ketika saya menyampaikan ini secara terbuka ini, tidak ada rasa benci saya kepada siapapun. Tidak ada. Baik itu yang mengajarkan paham yang rusak maupun yang mengikutinya, tidak ada. Tujuan saya adalah menyampaikan kebenaran dan kemudian harapan saya adalah mudah-mudahan orang yang berpegang kepada paham yang rusak, mereka mau kembali kepada pemahaman yang benar. Dan orang yang belum mengikuti paham yang rusak, mereka tidak terjerumus kepada paham yang rusak. Jadi tuan-tuan, apa itu kira-kira paham yang rusak tersebut yang ada di Kabupaten Langkat? Yang dimana majelisnya mereka itu, sebuah majelis tersebut ada di Kabupaten Langkat, apa kira-kira yang rusak? Tuan-tuan kan sedang menunggu juga. Baik, yang pertama. Yang pertama, di dalam surah As-Sajdah ayat 4, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Ayat ini mereka terjemahkannya bukan seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi bagaimana terjemahan mereka? Terjemahan mereka adalah Allah menjadi. Ingat, saya ulang lagi. Allah menjadi. Saya ulang sekali lagi biar jelas. Allah menjadi ini. Mereka menerjemahkannya Allah menjadi langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Penerjemahan seperti ini adalah sebuah pemahaman penterjemahan yang sangat rusak. Sebuah penerjemahan yang sangat rusak, batil, sesat lagi menyesatkan. Ini rusak penerjemahan seperti ini. Dari penerjemahan seperti ini akan melahirkan nanti pemahaman yang rusak dalam bidang akidah. Ini yang pertama yang saya katakan, paham mereka yang rusak tersebut, ini yang pertama. Yang kedua, nama Tuhan sekarang siapa? Umpamanya nama Tuhan sekarang adalah Pak Budi. Atau seperti nama saya Baharudin. Mereka bertanya kepada kita, kepada Tuhan umpamanya. Siapa nama Tuhan
pada azali. Mereka meyakini bahwasanya nama kita pada azali adalah Allah. Jadi mereka punya pemahaman nama kita pada azali adalah Allah. Ini juga tidak tanggung rusak pemahamannya. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga, mereka berpemahaman dan mengajarkan paham tersebut. Apa itu? Ruh. Ruh atau nyawa. Ruh tersebut atau nyawa tidak diciptakan, tidak dijadikan. Berarti pemahaman mereka adalah ruh atau nyawa bukan makhluk. Ini juga sangat fatal salahnya. Sesat pemahaman seperti ini. Jadi ruh atau nyawa menurut mereka tidak diciptakan, tidak dijadikan. Di manalah mereka nak mendapatkan pemahaman seperti ini? Rusak betul. Kalau sempat anak-anak kita, istri kita, suami kita pemahaman seperti ini, rusak tuh. Udah berapa? 3 ya? 3. Yang keempat. Yang keempat. Yang keempat, apa tuh? Menikah 4 kali atau 4 orang istri menurut mereka itu wajib. Saya tak menekan di masalah wajib ini. Ini masalah ini saya tidak mau penekan ini. Tapi yang saya buat penekanan di antara penekanannya adalah di sininya. Penekannya di sini. Kan tadi mereka katakan menikah itu 4 kali atau 4 orang istri itu wajib. Bagi seseorang yang mungkin dia hanya mampu menikah 1 kali saja, 1 orang istri, mungkin takut dia tidak berlaku adil, gitu. Cuma itulah kemampuannya. Jadi pemahaman mereka menikah 4 kali itu 4 orang istri adalah wajib. Kalau tidak sanggup menikah sampai 4 kali, ada caranya. Agar orang yang tidak mampu menikah 4 kali dia tidak terkena sanksi, tidak mendapat hukuman, ada caranya agar terlepas. Apa caranya? Caranya kata mereka, yang pertama hendaklah nikahi badan dengan nyawa. Nikahi badan dengan nyawa. Yang kedua, nikahi umat dengan rasulnya. Yang ketiga, nikahi hamba dengan Tuhannya. Yang keempat, yang terakhir, nikahi Al-Quran dengan maknanya. Ini pun entah di mana mereka dapat. Ya, jadi bagi orang yang tidak sanggup menikah sampai 4 kali, maka cara yang tadi, nikahi, caranya biar terlepas daripada hukuman tadi, caranya adalah nikahi badan dengan nyawa, nikahi umat dengan rasulnya, nikahin hamba dengan Tuhannya, yang terakhir nikahi Al-Quran dengan maknanya. Dah 4. Yang kelima, ini saya menganggap paham ini adalah paham yang rusak. Mereka meyakini Nur Muhammad itu bukan makhluk. Nur Muhammad tidak dijadikan. Tapi menurut pemahaman mereka adalah Nur Muhammad itu dizohirkan, bukan diciptakan, dan Nur Muhammad itu bukan makhluk. Yang ini menurut saya adalah paham yang rusak juga. Kemudian yang terakhir ini yang saya anggap mereka keliru juga memahami. Siapa itu Khidir? Siapa Khidir? Menurut pemahaman mereka atau dalam pengajian tersebut, gurunya mengajarkan paham siapakah Khidir tersebut. Khidir itu siapa? Kata mereka, Khidir itu bukan sesosok manusia.
Khidir itu bukan sesosok manusia. Jadi apa? Khidir itu adalah bumi. Jadi menurut mereka Khidir itu bukan sesosok manusia, tapi menurut mereka Khidir itu adalah bumi. Dan masih ada lagi yang lain yang rusak dari pemahaman mereka. Tapi pada sore nan cerah ini saya menyampaikan ini. Ya, saya ulang sekali lagi. Yang saya sampaikan ini tidak ada rasa benci kepada siapapun. Tidak ada rasa benci supaya orang yang mengajarkan paham ini, orang-orang yang mengikuti paham ini. Tujuan saya adalah menyampaikan sebuah kebenaran. Orang-orang yang memiliki pemahaman yang rusak, pemahaman yang sesat lagi menyesatkan. Kalau mereka mau kembali kepada jalan yang benar, alhamdulillah. Kalau mereka juga bertahan pada pemahaman yang rusak, tugas saya sudah selesai. Tugas saya hanya menyampaikan. Cuma ini yang saya bisa. Dan saya berharap orang-orang yang belum ikut dalam majelis pemahaman, majelis ilmu yang mengajarkan paham yang rusak tadi, tidak sampai mereka terikut dengan paham yang rusak, sehingga terselamatlah akidah mereka, terselamatlah pemahaman mereka, terjagalah pemahaman mereka dari pemahaman yang rusak. Semoga apa yang saya sampaikan pada sore nan cerah ini memberikan kebaikan pada saya dan kepada tuan-tuan sekalian. Jikalau ada kekurangan di sana sini, kepada hadirin sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada tuan-tuan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.